Udah di record ini. Aku tuh yang bilang yang itu loh. Dia tuh ikut apa enggak? Aku kemarin tuh diinfokin sama dia, Mbak, aku sekarang udah webnya udah pokoknya. Tapi terus gimana? Oke, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, mudah-mudahan semua masih semangat. Pertama-tama saya mau minta maaf dulu karena hari ini saya datang terlambat karena satu dan lain hal. Jadi mbak-mbaknya udah nungguin. Maaf ya, Mbak. Oh, gitu ya. Oke, sebelum kita mulai, ada beberapa yang wajahnya sudah familiar karena sering kontak-kontak di Facebook, tapi ada beberapa juga yang belum ya. Mungkin juga ada yang sudah ikut gabung KTM online juga dan sudah tahu nama saya, tapi mungkin ada juga yang kalau misalnya belum. Perkenalkan, nama saya Diana. Oke. Gimana? Pas kesini kesulitan? Enggak? Enggak nyasar? Oh gitu. Oke. Terus kabar baik-baik ya? Semua baik-baik. Oke. Terus untuk kemarin kan udah ada tugas yang homonim, masih ada yang mau ditanyakan atau apa? Soalnya sebelum saya kesini, saya mau ada review tentang materi yang kemarin. Kan kemarin tuh tentang homonim, terus sinonim, antonim. Oke, coba Mbak Asna, kalau homonim itu apa ya? Kita pelafalan sama tapi arti dan tulisan. Pelafalan sama tapi arti dan tulisan berbeda. Contohnya? Contohnya seperti seingat saya itu tugas saya sub sama sub satunya itu sub dia dimakan, sub satunya satu. Soup sama sup. Jadi itu sup, bukan sup tapi sup, seperti itu. Sup sama sup. Terus apa lagi? Sel sama persamaan kata ya. Homonim. Where ke dalam itu kan apa sih? Where sama where. Kapan nama where satunya tuh W E R itu dalam itu di Were. Itu beda ya? Beda. Oke, yang lainnya coba mungkin masih ada yang ingat. Jadi sampai homonim. Pelafalan sama. Oh, pelafalan sama arti dan tulisan. Tu sama tu. Ya, tu sama tu. Tu dua sama juga. I sama ya, si sama si. An sama an. An. Ya. Tapi saja kan kalau menurut saya itu Familiar
karena mungkin kendalanya ya pengertian kata atau vocabulary, misalnya penguasaan kata. Jadi kadang kita kan karena jarang menggunakan bahasa Inggris, jadi kata-kata yang kita tahu biasanya cuma yang biasa kita pakai aja. I, you juga. Padahal kata-kata bahasa Inggris itu banyak sekali, tak terhitung kan. Jadi mungkin kendalanya salah satu kayak gitu. Tapi kalau misalnya ada kita selesai ngerjain tugas gitu, tugas-tugas yang kita selesai itu bisa kita taruh di wall, di tembok kita sendiri. Itu tempat yang untuk kita tidur yang kita sering lihat. Misalnya kalau tidur menghadap ke sini, itu wallnya bisa dikasih sama tulisan-tulisan bahasa Inggris. Jadi kita sering ngelihat, jadi akhirnya apa? Atau di tempat di mana kita sering-sering lihat. Misalnya vocabulary itu bahasa Inggris itu berarti selain grammar itu vocabulary-nya kalau menguasai gitu. ya kalau untuk bisa menguasai grammar kita harus tahu vocabnya. Karena kalau misalnya kita mau grammar itu kan berhubungan dengan menyusun kalimat, kemudian aturan-aturan dalam membuat kalimat, itu termasuk dalam struktur dan grammar. Nah, kalau misalnya kita nggak tahu apa yang mau kita buat, kita juga nggak tahu. Kita tahu strukturnya, katanya struktur utama bahasa Inggris adalah subject and verb. Udah, subject itu apa? Verb itu apa? Ya kan? Kita kalau nggak tahu juga nggak bisa bikin kalimat. Sulit gitu. Kenapa? Vocab itu kayak semacam kosakata. Kita mau ngomong tapi nggak ngerti ini artinya apa. Pulpen, kita mau merangkai. Aku mau beli pulpen di 7-Eleven. Kita bisa merangkai. Tapi kita jangan ngomong ini bahasa Inggrisnya apa. Satu-satu kan gitu. Jadi ya itu. Sebenarnya cara termudah untuk menghafal vocabulary adalah dipakai. Pemakaian. Jadi kalau misalnya kita menghafal seperti di sini kendalanya ada siswa-siswa Taiwan kalau belajar bahasa Inggris mereka menguasai kata-kata itu mereka hafal. Tapi untuk berbicara mereka susah. Pertama mungkin malu, kedua mereka tidak tahu menggunakannya seperti apa. Gitu. Susunannya mereka tahu, tapi karena nggak pernah dipakai, jadi cuma sekedar materi dan untuk lulus tes tok gitu. Sebenarnya kayak tulisan. Kalau tulisan bisa, tapi kalau pelafalan untuk berbicara, blank. Oh, jadi kalau Mbak Gita kebalikan gitu. Kalau saya komunikasi lewat teks gitu itu lebih mudah gitu. Tapi kalau langsung communication, conversation itu gitu. Jadi sebelum ini coba aku mau tanya. Itu kan ya, misalnya dibaca apa kalau di tengah-tengah itu aja kita belum paham. Ibaratnya kalau misalnya ada tulisan apa ya? Nah, makanya itu kamu pahamnya tulisan. Pahamnya tulisan. Ucapannya apa? Ya. Conversationnya itu susah. Itu namanya pronunciation. Misalnya kayak kalau misalnya aku di sini bisa tulis-tulis kayak itu, kalau pelafalan itu pronunciation namanya. Misalnya kita lihat tulisan si, melihat ini kan E2, kadang-kadang kan se gitu, padahal bacanya kan si. Ini dalam pelafalan bahasa Inggris yang baik dan benar itu ada simbolnya. Itu sama I benar dibacanya si. Kenapa? Tapi karena dia double I di sini ada. Jadi tanda panjang, jadi bacanya si. Bukan si, tapi si gitu kan. Bersyukurlah bahasa Inggris tidak ada nada. Jadi ngomongnya agak tinggi.